Sebenarnya ada satu sebutan, Ya. itu namanya PKM, pecinan kayu tangan mulai. Selamat siang, ketemu lagi bersama saya Sambes di acara Podcast S, ini solusinya. Kali ini kita akan membahas tema tentang menata arsitektur ruang hidup Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, Kota Malang ini sangat menarik dan sangat banyak ruang-ruang arsitektur yang bisa kita jadikan pelajaran dan inspirasi untuk membangun Kota Malang ke depan. Saat ini kita berada di City Planning Gallery, lantai 2 gedung MCC Kota Malang. Kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Bapak Budi Fatoni. Beliau adalah dosen arsitek di ITN Malang, Institut Teknologi Nasional Malang, sekaligus beliau juga pernah menjabat sebagai tim ahli gedung Kota Malang dan tim cagar budaya Kota Malang. Tentunya banyak hal yang bisa kita kulik. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang Pak Budi Fatoni. Sambes. Sehat-sehat Pak ya. Nama yang selalu di hati, Bes. Bes. Terima kasih, sehat-sehat Pak Budi ya. Alhamdulillah. Siap Pak Budi. Ya. Ini banyak permintaan dari teman-teman. Jadi yang pertama yang membuat rame dan gaduh di Kota Malang itu adalah arsitektur kayu tangan heritage. Seperti yang kita ketahui, luas Kota Malang itu ada 111 km persegi. Sedangkan kayu tangan itu hanya nggak ada 1 km persegi. Lah, itu kan dibuat rame. Nah, yang pertama adalah bagaimana sih Pak sebenarnya rancang bangun atau ruang hidup arsitek di kawasan kayu tangan heritage? Ya, ini perlu untuk saya ada dua istilah ya. Kalau arsitek itu peran manusianya, arsitektur adalah karya. Oke, siap. Jadi begini, memang kayu tangan itu menjadi menarik karena tidak ada di kota-kota lain di Jawa terutama. Siap. Itu istilah toponimi kayu tangan itu hanya di Malang. Hanya ada di Malang. Tapi kalau Basuki Rahmat mulai dari Sabang sampai mereka ada. Betul. Ini unik ya. Betul. Tentang sejarah nama itu Pak Ki Cahyono, sahabat kita sudah mengulas ya. Artinya begini, sekitar tahun 2017 itu saya ngajak mahasiswa jalan-jalan gitu loh. Betul. Jalan-jalan di kampung gitu. Jalan-jalan ya, namanya mahasiswa itu kalau kuliah di dalam ruangan itu paling males ya. Paling males, ngantuk dan kalanya sukanya gitu, kita ajak jalan-jalan. Nah, ini kedahsyatan dari sosial media ini. Jadi teman-teman di lingkup media atau sosial media ini, mereka spot selfie, di-sharekan, akhirnya banyak yang tertarik. Nah, ketika ketertarikan ini sebelumnya kami sudah menulis bahwa kampung itu masih memiliki karya-karya arsitektur motifnya kolonial. Tapi ada di dalam kampung. Kayu tangan heritage itu. Bukan di luar kampung seperti Ijen Boulevard, daerah-daerah gunung. Itu kan memang dihuni oleh orang Belanda. Tapi di kampung belum pernah ada. Kebetulan saya lahir di situ. Oh, makanya tahu betul ya Pak ya. Siap. Nah, ketika kita kan di dalam teori kota itu ada tiga space ya. Home base-nya dulu kampung. Siap. Meso base-nya ada koridor kayu tangan. Nah, sedangkan makro base-nya adalah peta boplan 8 boplan itu sudah ada kita. Itu makro base. Makro space-nya. Sehingga Mas Wes tadi menyampaikan ada apa sih arsitektur yang ada di kayu tangan. Nah, uniknya di dalam kampung itu masih bertahan beberapa karya-karya arsitektur kolonial dengan kekhasan berada di kampung. Siap. Dan tidak pernah ada perubahan. Nah, ketika kami riset, ini sebagai home base-nya. Nah, meso base-nya ini sudah kami sharekan di media sosial. Siap. Nah, koridor kayu tangan ini menjadi bagian dari ciri-ciri kota. Siap. Ditulis oleh satu penulis namanya Good City Form. Jadi ada gedung Raja Bali itu adalah sebagai tetenger. Ada landmark, ada node, ada distrik kayu tangan, alun-alunnya distrik. Ada koridor itu
bagian dari ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota memang ya, Pak. Oke. Sehingga menjadi daya tarik. Ya wajar kalau misalnya masyarakat itu. Hanya sayangnya ketika kami melanjutkan riset yang ada di koridor kayu tangan ini belum selesai, tapi masyarakat itu sangat antusias untuk mengangkat itu. Sehingga munculnya berbagai ornamen-ornamen yang seringkali tidak nyambung. Iya, Pak. Yang paling banyak dikomplain itu lampu. Nah, itu tadi. Iya kan? Itu gimana itu sejarahnya, Pak? Jadi begini saya, memang saya tahun 93 itu riset di Malioboro. Iya. Jadi memang Malioboro itu kan masih menjadi barometer ya. Nah, kenapa ciri-ciri ornamen lampu dan street furniture-nya itu seperti ala Malioboro? Ini yang kami tidak mampu untuk bisa melakukan. Padahal ketika itu konsultan sempat presentasi di kami sebagai tim ahli cakap budaya. Sudah kami ingatkan gitu ya. Sayangnya terus implementasinya menjadi seperti ala Malioboro. Menjadi seperti itu ya, Pak. Sebenarnya maksudnya tidak seperti itu, tapi ternyata seperti itu. Sehingga akhir bulan September kemarin kami reuni di Gajah Mada di Arsitektur. Sempat juga didiskusikan beberapa mentor-mentor saya. Sudah nggak apa-apa Pak Budi, yang penting kan kota itu marah, kota itu bermanfaat. Yang penting kan masih ya sebenarnya memang keluar dari konteks itu. Keluar dari konteks ya. Oke, siap. Pak, ruang hidup di kayu tangan itu tadi sudah dibahas ya, Pak, bisa jadi seperti itu. Sekarang kira-kira potensi selain kayu tangan, Pak, di Kota Malang dikembangkan lagi. Jadi ikonnya Kota Malang itu kan tidak hanya kayu tangan saja. Di mana kira-kira, Pak? Pertanyaan ini bagus. Mengingatkan ketika saya dulu masih sekolah STM ya. Itu tahun-tahun sebelum tahun 80 lah ya. Sebenarnya ada satu sebutan. Itu namanya PKM, pecinan kayu tangan muleh. Mulehnya tuh ketemunya di alun-alun, itu yang dikatakan distrik tadi. Distrik tadi, Jadi sampai menanyakan itu, kami sekarang lagi riset yang pecinan. Nah, pecinan kayu tangan muleh itu adalah sempat untuk dulu itu kan uklam gitu ya, melaku-melaku. Lebih tua lagi ngelencer. Nggak ada lagi koridor yang bisa dipakai, adalah pecinan kayu tangan, janjian di alun-alun terus pulang. Ini menjadi koridor yang menarik. Toponim itu masih bertahan, pecinan. Kayu tangan. Sampai batas itu adalah pertigaan kantor PLN ya. Terus yang sampai ke arah utara itu sudah hanya satu-satunya gedung gedung merah ya. Gedung merah. Frateran, Kor Yesu, dan ada beberapa gedung-gedung itu. Hanya yang menjadi viral itu kenapa kayu tangan ini memang ya itu kan respon dari masyarakat, respon dari siapapun. Bahkan sampai sekarang ini, ketika itu belum sampai koridor kayu tangan itu menjadi sekarang, itu wisatawan dari mancanegara itu datang. Belanda, Cina, Korea, Amerika, Kanada. Kalau Belanda datang itu hanya melihat ini sumber air itu. Sumber air. Terus ada juga orang dari India juga, keluarga Tolaram itu sempat datang itu pakai liontin ikan. Saya tanya, kenapa kok Anda menggunakan liontin ikan? Ternyata ketika si Mas Bobi ini masih usia 5 tahun, dia sempat tenggelam di sumber air. Sempat tenggelam. Terus dia itu akhirnya dibuatkan. Ada sejarahnya. Banyak sejarah yang tersimpan di kayu tangan. Di kampung kayu tangan itu ada rumah musik. Rumah musik itu tempat untuk pelatihan biola. Di situ seingat saya tuh Ian Antono pernah datang sana. Terus Gitarolis pernah. Ucok Aka pernah. Terus itu ada lagi yang di Kampung Talun. Itu rumah sutradaranya Abah Sakup. Ada. Itu sutradara Inem Pelayan Seksi. Terus ada pelukis Pak Yakob.
pelukis dan beliau adalah orang Pemkot zaman apa ya? Mungkin sebelum wali kotanya Pak Indra Sudarmaji itu. Pelukis dia, pelukis dan rumahnya masih bertahan. Terus ada makam Pangeran Honggokusumo. Iya, betul. Ya. Nah, kebetulan sih itu terahnya dari Bapak. Oke, siap. Monggo. Pak, itu tadi kan semuanya disampaikan di Kayu Tangan Heritage. Tadi pertanyaannya adalah selain Kayu Tangan Heritage, kira-kira daerah mana saja atau titik-titik mana saja yang ada di Kota Malang ini yang bisa dikembangkan lagi, Pak? Bisa, salah satunya Pecinan. Pecinan tadi itu ya. Terus Kidul Dalem. Kidul Dalem ada, terus Embong Arab, Kampung Kauman, terus Jagalan, terus ada lagi kampung ini daerah Klojen Kidul, Pasar Klojen Kidul. Terus, ini artinya ada di pusat kota semua, Pak ya? Iya. Lah menata ruang hidup yang baik bagaimana, Pak? Masa ini terkonsentrasi di kota semua? Nah, kita kalau yang di luar, maksud saya di luar titik keramaian kota gitu. Bisa. Jadi gini, bukan teori ya. Kita itu kan sering kali kalau membakar nyamuk bakar gitu. Betul. Kan harusnya mulai dari pinggir. Betul. Harus dari pinggir dulu terus masuk ke dalam. Ke pusat. Nah, sekarang orang itu kan sukanya mesti selalu di pusat dulu. Sehingga lupa yang pinggiran. Betul. Jadi, konsep obat nyamuk bakar itu bisa diterapkan sebetulnya. Dibalik tapi, Pak ya? Iya. Dari pusat dulu terus ke pinggir. Itu tadi pertanyaan yang bagus. Kenapa semua harus di pusat kota? Betul. Pusat kota itu udah nggak bisa bergerak sudah. Betul. Nah, solusi-solusi itu ada. Disiplin ilmu lain. Betul. Nah, seperti sekarang gini ya. Ini saya sekarang lagi membantu masyarakat Bumiayu. Kan pinggiran. Betul, Bumiayu pinggiran. Bumiayu, terus ini yang Bumiayu itu di sebelah selatan ya. Sebelah utara Bambu Mewek Park. Oh ya, Bambu Mewek, Kali Mewek. Iya. Nah, Kali Mewek itu juga masuk Kali Purba. Situs ketika Kandedes di Sandra Tunggul Ametung itu lewat Kali Mewek, betul. Di Museum Pupurwo kan ada diorama. Itu yang berikutnya adalah di daerah ini perbatasan. Jadi masih ada banyak sebenarnya, Pak. Iya, di pinggiran-pinggiran Kota Malang ya. Nah, seperti ini Tunggul Wulung. Nah, itu kan ada apa namanya? Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Lah itu saya respon. Kenapa? Garis-garis pinggir harus diperhatikan. Betul, Pak. Supaya jangan sampai merasa semuanya harus ada di pusat. Tengah kota. Iya. Itu menurut saya enggak. Betul, Pak. Jadi ini tadi kembali ke tema, Pak. Jadi menata arsitektur ruang hidup di Kota Malang, gitu ya. Nah, ternyata menata arsitektur ini kan juga tempat tinggal gitu. Saya pernah membaca tulisan Pak Budi Fatoni itu ada coba menggali rumah khas asli Kota Malang. Oh, ada. Rumah khas Malang. Ada. Jadi itu ada situs fisik ya, tangible-nya itu ada di Kampung Kasin ada. Terus ada di Kampung Polowijen ada. Terus ada kampung di daerah Klojen Kidul itu ada. Jadi di pusat kota itu ada ciri-ciri peninggalan rumah khas Malang atau istilahnya adalah Hamure Karangalam. Ada ya, Pak ya. Oke. Dan ketika itu yang kemarin saya sampaikan di Ijen Suite itu ya. Ketika itu Pak PJ menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kabupaten. Itu kami ditugaskan untuk menjadi tim jurinya sayembara rumah khas Malang. Nah, itu kalau mau diriset bukan diriset lah, untuk dicarikan temuan-temuan sudah ada. Oke. Dan ini unik. Betul dulu. Nah, pertanyaan tadi itu adalah pembuktiannya ada. Atau narasinya ada. Betul. Tinggal ini akan bisa dinaikkan ke ke UNESCO ya. Iya, betul. Itu bisa. Sangat bisa. Nah, ini kita memang perlu kolaborasi. Betul. Jadi memang menata ruang hidup ya, khususnya dari segi arsitek ini memang dari segi historis harus banyak diriset juga. Betul. Ya, Pak ya. Supaya jangan sampai nanti situs-situs yang muatan lokal wisdomnya itu hilang gara-gara kedatangan karya-karya arsitektur yang
melupakan sejarah. Betul, betul. Jangan. Betul, ya, itu baru dikatakan memunculkan ekonomi kreatif berbasis local wisdom. Local wisdom. Ya. Teman-teman di netizen juga, Pak, itu kan memang banyak yang protes. Ini kok arsitektur di Kota Malang dalam rangka memenuhi ruang hidup di Kota Malang ini semakin nggak tahu arah itu loh. Semakin kehilangan jati diri. Betul. Gitu. Statement itu betul, sehingga saya sampaikan kepada para properti, para arsitek profesional, jangan meninggalkan sejarah, tapi tidak ketinggalan zaman. Betul. Itu pertanyaan itu pertanyaan umum, tapi arsitek harus bisa menjawab. Betul. Pasti bisa. Iya. Harus kolaborasi. Betul. Harus paham sejarah. Sehingga pertanyaan tadi bahwa bagaimana menata arsitektur untuk apa? Untuk ramah lingkungan. Betul. Itu bisa dipelajari, bisa dilihat dari penataan arsitektur berversi kolonial. Ada berapa ruang terbuka hijau. Betul. Sehingga jangan sampai ruang terbuka hijau itu istilah saya itu adalah jangan sampai tata ruang itu dikalahkan oleh tata uang. Wah, ini pemirsa yang perlu diingat, jangan sampai tata ruang dikalahkan oleh tata uang. Hanya demi untuk mendapatkan uang, akhirnya tata ruang terkorbankan. Gitu ya. Tapi sangat menarik ini di City Planning Gallery, seperti yang kita lihat ini ada gambaran kayu tangan yang begitu futuristik gitu loh. Jadi bagaimana kemudian generasi saat ini dan generasi masa depan itu tetap membangun secara futuristik dan tidak meninggalkan sejarah. Boleh, futuristik harus. Tapi konsep lokal harus dipegang dong. Lokal wisdomnya. Oke. Bangunannya boleh futuristik. Boleh. Tapi lokal wisdomnya tetap harus ada, Pak. Artinya bahwa arsitektur itu, karya arsitektur tidak boleh ketinggalan zaman. Betul. Karya arsitektur tidak boleh meninggalkan tidak boleh ketinggalan zaman. Contoh ketika saya di tim ahli bangunan gedung bahwa banyak karya-karya yang dipresentasikan itu menghilangkan identitas. Satu, yang kedua tidak ramah lingkungan. Misalnya sekarang gini, membuat high-rise building bangunan berlantai. Sebagai pengganti ruang terbuka hijau didirikan bangunan, itu harusnya fasadnya itu dibungkus dengan vertical garden. Sehingga ruang terbuka hijaunya tidak hilang. Diganti dengan vertical garden. Betul. Sehingga tidak fasad total fasad fisik lah ya. Itu tadi. Itu sangat bisa sehingga akan menciptakan suasana Kota Malang ini tetap adem. Betul. Tadi yang perlu digarisbawahi yang pertama, tata ruang jangan sampai kalah dengan tata uang. Arsitektur tidak boleh ketinggalan zaman, tapi harus tetap punya local wisdom, gitu ya Pak ya. Dan kemudian ada upaya berbanding lurus ketika penghilangan ruang terbuka hijau untuk membangun vertical building harus dibarengi dengan vertical garden. Itu sudah menjawab kebutuhan karena memang vegetasi yang di horizontal itu didirikan bangunan. Nah sekarang vegetasinya dibuat vertikal. Itu bisa. Siap. Jadi tapi jangan lupa bahwa infrastruktur drainase itu harus dilihat dulu. Betul. Jadi jangan sampai viral kan Malang menjadi kota banjir. Sebenarnya itu mudah. Tinggal kita harus bersama-sama mengkonsepkan master plan-nya bagaimana, harus ditetapkan sehingga siapapun yang akan menjadi kepala daerah ya sudah tinggal melaksanakan. Tidak ganti kepala daerah, ganti acara. Nah itu tadi sangat disayangkan karena apa? Kota Malang itu kan dengan ketinggian 444 meter dari muka air laut, kota tertinggi di antara Jawa Timur, sehingga tidak salah perencana kota arsitektur arsiteknya Thomas Karsten itu memilih Kota Malang. Betul. Karena memang kotanya paling tinggi. Betul. Nah, tinggal bagaimana cara perlakuan master plan-nya itu harus berbasis master plan yang dulu. 8 plan itu. Siap. Dan sudah saya sharekan di media sosial. Artinya kita belajar bersama. Artinya memang membangun arsitektur tata ruang hidup di Kota Malang itu sebenarnya sudah ada referensi banyak ya Pak ya. Sehingga nggak perlu menghilangkan jati diri yang kemudian karena mungkin ego atau apa dipaksakan masuk. Itu tadi. Pak. Sehingga diskusi ini
saya lebih cenderung kita bisa ketemu bareng. Betul. Dari profesional, akademisi, sejarawan, birokrat, sejarawan, ketemu. Betul. Jadi evaluasi 8 Boplen itu yang mana dulu? Betul. Dan masih ada, artinya tidak sampai kehabisan ide untuk menjaga arsitektur yang ramah lingkungan. Betul. Tidak kemudian wali kota seneng ini bangun ini template ini meskipun itu juga nggak nyambung kan. Nah gitu. Itu kita wajar ya, ketika seorang mempunyai kekuasaan ingin meninggalkan apa ya katakanlah karya, itu wajar. Betul. Sejak zaman kerajaan-kerajaan begitu. Betul. Tapi harus sustainable. Iya. Karena apapun bahwa Kota Malang ini masih menjadi primadona, terutama adik-adik anak-anak kita yang studi. Betul. Sehingga kan Malang itu kan masih harus kita tetapkan kota berbasis Tribhinacita ya. Betul. Pendidikan, industri dan pariwisata. Betul. Nah, kalau ini tidak bisa diwujudkan kan menjadi kota pendusta. Pendidikan. Pendidikan, industri dan pariwisata. Jangan sampai lah ya. Jangan lah. Oke, siap. Saya yakin bahwa teman-teman di MCC itu mampu untuk bisa memberikan solusi sebagai tempat untuk menjawab tantangan ke depan. Kreativitas tetap. Betul. Siap. Oke, Pak Budi Fatoni, terima kasih. Ini pertemuannya luar biasa, inspirasinya. Sehat selalu Pak Budi Fatoni. Pemirsa, kesimpulannya adalah untuk membangun arsitektur tata hidup ruang hidup di Kota Malang ada 3 tadi. Yang pertama, jangan sampai tata ruang dikalahkan oleh tata uang. Itu yang pertama. Ini statement yang luar biasa dari Pak Budi Fatoni. Yang kedua adalah arsitektur tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi boleh membangun futuristik, tapi harus memegang lokal wisdom. Sejarah lokal wisdom gitu ya. Yang ketiga, ini perlu diperhatikan sustainability-nya dari pergantian pemimpin ke pemimpin ini supaya tidak merubah bagaimana wajah dan jati diri kesejaraan Kota Malang. Begitu Pak Budi ya. Baik pemirsa, terima kasih. Jumpa lagi pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Java 1. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat.